Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya ABR Story. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari segala mara bahaya, termasuk batuk pilek yang sedang menyerang saat ini. Oke, balik lagi di kisah horor ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dari seseorang bernama Bunga asal Jawa Timur. Suatu hari, Bunga pergi menemani pacarnya untuk interview ke daerah Jember. Berangkatlah mereka menggunakan motor. Awal perjalanan semuanya berjalan lancar. Namun masalah mulai terjadi saat perjalanan pulang dari interview itu. Karena asik mengobrol, mereka sempat salah mengambil jalan hingga akhirnya tersesat. Mereka melewati jalan yang disebut Alas Semeru atau biasa dikenal sebagai jalan menuju Ranupane, Gunung Semeru. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa pulang dengan selamat? Tonton video ini sampai habis. Waktu itu hari Selasa, bulan Desember 2022, saya lupa tanggalnya. Pacar Bunga, kita sebut saja namanya Bedul, mendapatkan panggilan interview di Jember. Kebetulan sekali karena Bedul sudah lama mencari pekerjaan dan akhirnya mendapat panggilan interview ini. Singkat cerita, mereka berdua berangkat pagi-pagi sekali dari Malang naik motor menuju Jember melalui rute Pasuruan Purwosari. Awal perjalanan mereka tidak ada kendala sama sekali. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan berhenti sebentar di minimarket untuk membeli minuman dan snack karena mereka belum sempat sarapan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, di tengah perjalanan, mereka mulai menghadapi rintangan, atau bisa dibilang semacam peringatan. Tepat sekitar pukul 12 siang, mereka sudah sampai di daerah Purbalingga. Di sana, hujan angin deras sekali, seperti badai. Kondisinya cukup mustahil untuk melanjutkan perjalanan. Bedul pun berkata kepada Bunga, "Kita berhenti saja, takutnya bahaya." Baru sampai sini saja sudah badai seperti ini. Namun Bunga bersikeras melanjutkan perjalanan karena sudah terlanjur jauh. Apalagi ini adalah interview kerja yang sangat penting. Bedul sebenarnya khawatir, tetapi dia tidak ingin membuat pacarnya kecewa. Jadi mereka pun melanjutkan perjalanan dengan mengenakan jas hujan, menembus hujan deras tersebut. Beberapa kilometer kemudian mereka dihadang oleh kemacetan parah. Ternyata ada truk terguling di jalan. Penyebabnya tidak jelas, mungkin karena remblong atau licin akibat hujan. Saat itu perasaan Bunga mulai tidak enak. Ia berkata, "Kenapa ya? Sepanjang perjalanan banyak sekali rintangannya. Apa mungkin kita tidak boleh sampai ke sana?" Bedul menenangkan Bunga, "Jangan berpikir seperti itu. Berdoa saja, kita percaya kepada Allah. Yuk, kita lanjutkan." Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di Jember. Mereka berhenti sebentar di pom bensin untuk ganti baju dan beristirahat. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan ke tempat interview yang jaraknya tinggal sekitar 10 menit lagi dari pom bensin tersebut. Sekitar pukul 3 sore, mereka sampai di kantor tempat Bedul akan interview. Bedul pun masuk ke dalam kantor, sementara Bunga menunggu di luar bersama satpam. Sembari menunggu, Bunga mengobrol dengan satpam tersebut. Obrolannya biasa saja, tidak ada hal yang aneh. Kira-kira pukul 5 sore, Bedul keluar dari kantor setelah selesai interview. Ia langsung menghampiri Bunga dan mengajaknya pulang karena takut kemalaman. Namun Bunga bilang bahwa dia lapar. Bedul juga sebenarnya merasa lapar, tapi ia menyarankan untuk menahan lapar dulu hingga mereka sampai di perbatasan Malang Pasuruan. Akhirnya mereka berpamitan kepada satpam. Sebelum pergi, satpam tersebut sempat berpesan, "Hati-hati di jalan. Kalau maghrib, sebaiknya berhenti dulu." Perjalanan pulang pun dimulai dan disinilah cerita sebenarnya dimulai. Awal perjalanan masih aman-aman saja. Mereka sempat mengobrol untuk mengusir rasa lelah. Sepanjang perjalanan, mereka mengikuti maps dari HP-nya Bunga. Singkat cerita, perjalanan masih aman sampai tiba waktu maghrib. Mereka memutuskan berhenti sebentar di minimarket untuk membeli minum dan snack agar tidak kelaparan. Setelah selesai belanja, mereka melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan pemandangan di depan. Beberapa meter di depan mereka terlihat ambulans dan banyak orang berkerumun di pinggir jalan dekat tepi sungai. Karena penasaran, mereka ikut berhenti di pinggir jalan dan bertanya kepada salah satu warga yang ada di sana.
Warga tersebut menjelaskan bahwa ada anak yang hilang karena hanyut di sungai itu. Tidak banyak bertanya lagi, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun perasaan mereka mulai tidak enak. Meski begitu, mereka mencoba berpikir positif dan melanjutkan perjalanan sambil mengobrol. Tanpa mereka sadari, karena terlalu asik mengobrol, maps yang mereka ikuti ternyata mengarahkan ke jalan yang berbeda, bukan jalan yang mereka lewati saat berangkat. Mereka baru sadar setelah melihat jalan yang asing. Mereka yakin sekali bahwa sebelumnya tidak melewati jalan tersebut. Saat mereka cek maps, ternyata jalur yang mereka ikuti mengarah ke Lumajang, melewati jalan menuju Ranupani, Gunung Semeru. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 19.00 dan suasana sudah gelap karena mereka melewati jalan hutan. Bedul akhirnya menepi dan mengusulkan untuk putar balik saja, takut jika melanjutkan perjalanan malah semakin tersesat. Dia menyarankan agar bertanya kepada warga terlebih dahulu. Bunga pun merasa ragu, tapi tiba-tiba HP mereka berdua mati. Padahal sebelumnya baterai mereka masih cukup banyak. Mau tidak mau, mereka harus mencari jalan tanpa bantuan maps. Akhirnya, mereka putar balik dan tidak jauh dari situ bertemu dengan seorang warga. Bedul bertanya kepada warga tersebut, "Pak, mau tanya arah ke Malang lewat mana ya? Soalnya kami tersesat." Warga itu menjawab, "Satu-satunya jalan hanya lewat Ranupani, Mas." Bedul bertanya lagi, "Apa tidak ada jalan lain, Pak? Jalannya gelap dan hutan semua." Warga itu menjelaskan, "Hanya itu jalannya, Mas. Kalau mau lewat jalan raya, harus turun jauh ke bawah lagi, dan itu sangat jauh." Bedul bertanya lagi untuk memastikan, "Oh begitu ya Pak, kalau lewat Ranupani, jalannya cuma lurus saja kan? Tidak ada cabang?" Warga itu menjawab, "Lurus saja Mas, sampai Ranupani. Nanti bisa tanya lagi ke warga di sana." Setelah mengucapkan terima kasih, Bedul dan Bunga berunding. Mereka sebenarnya ragu untuk melewati jalan tersebut, tetapi karena maps mati dan tidak ada pilihan lain, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Bunga sempat bilang bahwa perasaannya benar-benar tidak enak. Namun, Bedul berkata bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain meneruskan perjalanan. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan dengan motor dan mulai menaiki jalan ke arah atas. Sepanjang perjalanan, jalanan hutan gelap gulita, penerangan sangat minim, dan dikelilingi pohon-pohon besar. Bunga terus mengingatkan Bedul untuk tidak berhenti membaca sholawat. Mereka sempat melewati pohon-pohon bambu yang batangnya menjulur seperti membentuk terowongan. Pemandangan ini membuat Bunga semakin takut. Meski begitu, mereka belum melihat hal-hal aneh, tetapi hawa di sana terasa tidak nyaman. Mereka terus melaju sampai akhirnya tiba di sebuah perkampungan kecil. Mereka tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan hingga kembali memasuki kawasan hutan. Tiba-tiba, mereka menemui jalan bercabang, satu lurus dan satu lagi belok ke kanan. Sesuai arahan warga sebelumnya, seharusnya mereka mengambil jalan lurus. Namun entah kenapa, Bedul tiba-tiba membelokkan motornya ke kanan. Bunga memanggil-manggil namanya, tetapi Bedul tidak merespons. Tidak lama setelah belok kanan, Bedul tiba-tiba berhenti dan berkata, "Kita putar balik ya, ini salah jalannya. Maaf tadi kayak ngeblank." Bunga mengiyakan dan mereka memutuskan untuk kembali ke perkampungan kecil yang sebelumnya mereka lewati. Singkat cerita, mereka tiba kembali di perkampungan kecil itu dan bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang duduk di depan rumah. Mereka bertanya lagi arah ke Malang. Si bapak menjawab, kalau mau ke Malang jalurnya tetap ke arah Semeru. Jawaban bapak ini sama seperti warga pertama yang mereka tanyai. Bedul lalu menjelaskan bahwa sebelumnya mereka menemui jalan bercabang, satu lurus dan satu ke kanan. Mendengar itu, bapak tersebut tampak bingung dan berkata, "Jalan bercabang? Di situ jalannya hanya lurus saja, tidak ada percabangan. Paling cuma ada plang petunjuk ke arah Semeru." Bedul dan Bunga hanya bisa terdiam mendengar penjelasan itu. Setelah itu mereka berpamitan dan bapak tersebut berpesan agar mereka terus membaca doa dan tidak putus membaca sholawat. Setelah berpamitan, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan yang terlihat hanya pepohonan besar, tanpa satupun kendaraan lain yang melintas. Suasana semakin mencekam ketika hawa di sekitar mereka menjadi sangat dingin.
Dalam perjalanan, mereka tidak henti-hentinya membaca sholawat sambil melaju di jalanan hutan itu. Setelah beberapa lama, mereka masih berada di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Sampailah mereka di suatu tempat yang terdapat 2 rumah dan 2 bapak-bapak. Akhirnya mereka berhenti di situ untuk bertanya. Setelah bertanya, kedua bapak-bapak tersebut memberikan arahan yang sama seperti sebelumnya, yaitu lurus saja ke arah Ranupani atau Semeru. Namun mereka mengingatkan agar berhati-hati karena jalannya semakin curam dan ada kemungkinan remblong, terutama jika cakram remnya kepanasan. Salah satu bapak juga mengatakan bahwa ia sendiri, meski sudah lama tinggal di situ, tidak berani melewati jalan tersebut di malam hari. Mendengar potensi remblong akibat cakram kepanasan, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di situ sekaligus mengecek mesin dan cakram. Saat sedang istirahat, mereka ngobrol dengan salah satu bapak tersebut yang kita sebut saja sebagai Pak Takim. Mereka berbincang cukup lama, namun karena takut terlalu malam di jalan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun berpamitan dengan Pak Takim yang kembali mengingatkan agar berhati-hati dan membawa motor dengan perlahan. Ia juga mengingatkan bahwa di jalur tersebut kanan kirinya jurang dan jalanan akan semakin gelap dengan kabut yang kian tebal. Sepanjang perjalanan mereka terus membaca sholawat tanpa henti. Jalanan semakin gelap, semakin sempit, dan mereka belum juga bertemu kendaraan lain. Menurut Bunga, jalan yang ini jauh lebih menyeramkan dibandingkan sebelumnya. Untuk mengalihkan ketakutan, mereka mencoba mengobrol. Namun, di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba motor mereka mogok. Mereka berhenti di tengah jalan dan bingung kenapa motor bisa mati, padahal sebelumnya sudah diservis. Situasi menjadi semakin mencekam karena Bunga mulai panik. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba, tanpa mereka sadari, muncul seorang kakek-kakek di belakang mereka. Bunga terkejut saat merasakan ada sesuatu di pundaknya, dan ketika menoleh ternyata itu kakek-kakek. Hal ini tidak masuk akal karena di tengah hutan yang gelap, sepi, tanpa penerangan, tiba-tiba muncul seorang kakek-kakek. Yang lebih aneh lagi, saat mereka lewat sebelumnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan kakek tersebut. Bunga merasa ketakutan dan curiga. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah kakek itu manusia atau bukan. Kakek tersebut tidak mengenakan baju, hanya telanjang dada, padahal udara sangat dingin. Bunga memperhatikan bahwa kakek tersebut membawa 1 botol air. Kakek itu berkata, "Ini ada air di botol, coba siramkan ke motornya." Bunga bertanya, "Air apa itu, Pak? Memangnya bisa untuk menyalakan motor?" Kakek itu menjawab, "Coba saja dulu." Akhirnya, Bedul mengambil air tersebut dan menyiramkannya ke motor. Kakek itu kemudian menyuruh mereka membaca Al-Fatihah 3 kali. Setelah membaca doa, Bedul mencoba menyalakan motor dan motor itu langsung hidup kembali. Ketika mereka hendak berterima kasih, mereka menoleh ke arah kakek tersebut. Namun kakek itu sudah menghilang. Padahal jalan di situ hanya satu arah tanpa percabangan dan kanan kirinya jurang. Mereka semakin merinding. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung tancap gas. Namun keanehan belum berakhir. Jalanan semakin menyempit dan mereka mulai mendengar suara-suara aneh seperti jeritan dan tawa, tetapi tidak ada wujudnya. Meskipun suara-suara itu membuat mereka ketakutan, mereka masih mencoba bertahan. Namun, tiba-tiba Bedul menghentikan motornya lagi. Bunga bingung dan bertanya, "Kenapa berhenti lagi? Jangan-jangan mogok lagi?" Dengan suara gemetar, Bedul menjawab, "Coba lihat ke depan." Ketika Bunga menoleh ke arah yang ditunjuk Bedul, ia hampir pingsan. Di depan mereka terlihat seorang nenek-nenek membawa pikulan, berdiri di tengah jalan menghadap ke arah mereka. Dalam hati Bunga berkata, "Kok bisa ada nenek-nenek di tengah hutan seperti ini? Ini pasti ada yang tidak beres." Mereka berpikir nenek-nenek itu hanya diam, tetapi ternyata nenek itu mulai berjalan pelan-pelan mendekati mereka. Bunga dan Bedul bingung harus apa, antara ingin putar balik atau terus melanjutkan perjalanan. Jika putar balik, rasanya sudah terlalu jauh. Namun jika melanjutkan perjalanan, mereka tidak tahu bagaimana cara melewati nenek tersebut.
Bunga terus berdoa dan akhirnya ia berteriak, "Jangan mendekat, jangan ganggu kami. Kami tidak melakukan apa-apa, hanya numpang lewat." Setelah Bunga berteriak, nenek-nenek itu tersenyum. Namun senyumannya sangat menyeramkan. Tiba-tiba nenek itu melayang dan kemudian melompat ke jurang. Bunga langsung menyuruh Bedul untuk segera tancap gas. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi jalanan semakin curam. Ketakutan Bunga tidak hanya soal hal-hal gaib, tetapi juga takut kalau mereka salah belok atau kurang fokus hingga terjatuh ke jurang. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Tiba-tiba Bedul berkata bahwa rem belakang motornya blong. Bunga panik karena ini adalah situasi yang sangat tidak tepat untuk mengalami rem blong. Dengan kanan kiri jurang, mereka harus mencari cara untuk tetap selamat di jalan yang semakin menakutkan. Akhirnya, mau bagaimana lagi, Bunga pun bilang ke Bedul untuk berjalan pelan-pelan saja, yang penting sampai. Perjalanan pun dilanjutkan, tetapi teror belum juga berhenti. Sepanjang jalan, tiba-tiba Bunga melihat banyak sekali penampakan. Namun yang paling mengerikan adalah salah satu penampakan ini. Di pinggir jalan, Bunga melihat ada kakek-kakek membawa cangkul. Semakin dekat, semakin jelas terlihat bahwa wajah kakek itu hancur dan baunya sangat busuk. Saat mereka melewati kakek itu, si kakek tiba-tiba mengangkat cangkulnya, mengarahkan bagian tajamnya ke leher mereka. Bisa dibayangkan bagaimana takutnya Bunga saat itu, tetapi ia berusaha untuk tidak menghiraukannya. Entah kenapa perjalanan terasa sangat lama, seolah-olah tidak ada ujungnya untuk keluar dari hutan itu. Selain banyaknya sosok-sosok aneh, sepanjang jalan juga tercium bau amis yang menyengat. Kabut semakin tebal dan dari balik kabut terdengar suara-suara. Mereka berdua memilih untuk cuek dan terus fokus agar bisa segera keluar dari situ. Namun, belum selesai dengan penampakan-penampakan dan suara-suara aneh itu, tiba-tiba terdengar suara gamelan. Suaranya sangat jelas, diiringi suara ramai seperti ada hajatan. Tentu saja ini sangat tidak masuk akal, mana ada orang mengadakan hajatan di dalam jurang. Mereka berusaha berpikir positif, tetapi sulit dilakukan karena suara gamelan itu diiringi bau harum semerbak. Tak hanya itu, terdengar suara sinden menyanyi. Lalu tiba-tiba Bedul berhenti dan berteriak. Dari sudut pandang Bunga, saat mendengar suara gamelan itu, ia tidak melihat apa-apa. Namun dari sudut pandang Bedul, ternyata ada yang lain. Bedul melihat seorang perempuan cantik sekali mengenakan kebaya sedang menari di tengah jalan sambil menyinden. Perempuan itu berusaha mengajak Bedul untuk menari bersama, tetapi Bedul menolak. Meski begitu, perempuan itu tetap memaksa. Ketika Bedul menolak untuk kesekian kalinya, perempuan itu berubah. Wajahnya menunjukkan wujud aslinya, sesosok besar berbulu hitam, dengan cakar yang panjang dan bau yang sangat busuk. Bedul langsung tancap gas, dan untungnya mereka bisa melewati sosok itu. Singkat cerita, mereka hampir sampai di tujuan. Mereka mulai merasa lega karena sudah mulai terlihat rumah-rumah warga. Bahkan, di sana seperti sedang ada acara, meskipun tidak tahu acara apa itu. Gara-gara acara tersebut, jalanan menjadi agak ramai. Perjalanan dilanjutkan, meskipun mereka masih harus melewati jalan yang masih masuk kawasan hutan. Bedanya, kali ini sudah ada penerangan. Mereka sempat bertemu dengan orang yang benar-benar manusia untuk bertanya arah. Syukurlah, setelah itu mereka tidak mengalami gangguan apapun lagi dan akhirnya sampai di Malang. Setibanya di kosan, Bunga segera bersih-bersih. Ia pikir kejadian itu sudah selesai hanya sampai di perjalanan di alas tadi. Namun ternyata ia salah. Malamnya, saat Bunga tidur, ia merasa mengalami mimpi yang sangat aneh. Atau mungkin itu bukan mimpi, karena terasa sangat nyata. Dalam mimpi itu, Bunga seolah kembali ke hutan tadi, tetapi kali ini ia sendirian tanpa Bedul. Ia berjalan kaki sendirian di hutan itu hingga tiba-tiba mendengar suara gamelan lagi. Suara gamelan itu sama seperti yang ia dengar sebelumnya. Bunga mengikuti arah suara tersebut dan menemukan bahwa suara gamelan itu berasal dari sebuah hajatan di tengah hutan. Tiba-tiba ada seseorang yang mendekatinya dan mengajaknya masuk ke dalam acara itu.
Yang aneh, semua orang di acara itu memiliki tatapan kosong, tidak ada obrolan, tidak ada suara, sama sekali hening. Di tengah panggung acara itu, terlihat ada seorang penari yang sedang menari sambil menyinden. Namun pandangan si penari juga kosong. Bunga berkeliling di acara tersebut sampai tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang menghampirinya. Bapak itu menyuruh Bunga makan hidangan yang ada di sana. Namun Bunga menolak. Bapak itu terus memaksa, tetapi Bunga tetap menolak. Sampai akhirnya bapak tersebut mencoba memasukkan makanan itu secara paksa ke mulut Bunga. Tangan Bunga terasa sakit karena cengkeraman bapak itu begitu kuat. Namun sebelum makanan itu sampai masuk ke mulutnya, tiba-tiba ada kilatan cahaya yang menyambar tangan bapak itu. Seketika bapak tersebut jatuh ke tanah. Dari belakang, tiba-tiba seseorang menepuk pundak Bunga. Ketika Bunga menoleh, ternyata itu adalah seorang bapak-bapak yang penampilannya seperti seorang ustaz. Ia mengenakan sorban putih, jubah putih, dengan wajah yang cerah seperti bercahaya. Bapak itu membawa tasbih di tangannya dan terus berzikir. Bapak tersebut menarik tangan Bunga dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Tidak tahu bagaimana caranya, tiba-tiba mereka berdua sudah berada di sebuah masjid. Bunga mengucapkan terima kasih kepada bapak tersebut. Ia berkata, "Terima kasih Pak sudah menolong saya. Kalau tidak ada bapak, saya tidak tahu bagaimana nasib saya tadi. Itu tadi acara apa Pak? Kok orang-orangnya aneh semua?" Bapak tersebut menjawab, "Mereka itu bukan manusia. Mereka adalah ruh yang tidak diterima oleh bumi karena kejahatan yang mereka lakukan." "Kejahatan apa, Pak?" "Pesugihan dan menyekutukan Allah. Untung saja kamu tadi belum makan hidangan itu." "Memangnya kalau saya makan, kenapa, Pak?" "Kamu tidak akan bisa pulang dan akan menjadi budak mereka." Bunga pun bertanya lagi, "Kalau begitu, saya mau pulang, Pak. Tapi, bagaimana caranya? Saya tidak tahu jalan pulang." Bapak tersebut berkata, "Pergilah ambil air wudhu di belakang." Bunga mengikuti arahan bapak itu. Ketika ia mengambil air wudhu, tiba-tiba terdengar suara berbisik yang mengatakan, "Jangan pernah tinggalkan salat." Tidak tahu bagaimana caranya, setelah mengambil air wudhu, tiba-tiba Bunga sudah berada di kamarnya lagi dan terbangun. Ternyata sudah pagi. Namun yang menjadi pertanyaan Bunga adalah apakah itu tadi mimpi atau nyata? Oke, teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.